Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita terlebih dahulu kita akan menaikkan doa setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami Tuhan, untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa melayakan setiap kita Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Kiranya Tuhan, pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita akan menyanyikan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang ku andalkan. Haleluya, haleluya. Dalam setiap keadaan kami mau setia menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau setia, walau kami terkadang tidak setia Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Ujilah setiap kami, ujilah setiap batin kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
Kami mau belajar mengandalkan Kau, sekalipun badai Tuhan merintangi hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami, tetap setia kepada kami. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan pada malam hari ini adalah janji Allah kepada Abram. Janji Allah kepada Abram. Saya akan membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ke 6. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kalau kita melihat sepintas kisah sebelumnya, yaitu di kitab Kejadian pasal 13 dan 14. Di sini dikatakan ketika Abram pergi meninggalkan Mesir bersama istrinya dan segala kekayaannya, termasuk binatang ternaknya, termasuk para gembalanya, juga termasuk segala kekayaannya, yaitu perak emas yang banyak, pergi ke Negeb. Dan dikatakan Lot ikut bersama-sama dengan Abram. Lot adalah anak saudaranya atau keponakannya. Saudara, ia berjalan dari persinggahan satu ke persinggahan yang lain. Dan ketika mereka tiba di suatu tempat, yaitu antara kota Betel dan kota Ai, maka Abram mendirikan kemah yang mula-mula bertepatan dengan tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Saudara, ini sangat penting sekali. Abram mendirikan kemah yang mula-mula bertepatan dengan tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Saudara, apakah itu kemah?
Dan apakah itu rumah? Seperti pernah saya jelaskan, baik rumah, baik kemah itu artinya sama, tempat tinggal, tempat kita berteduh. Tetapi sebetulnya ada perbedaan yang prinsip, di mana kalau rumah adalah tempat tinggal yang tetap, tempat tinggal yang permanen, sedangkan kemah adalah tempat tinggal yang sementara karena bisa dilepas, bisa dipindah di tempat lain. Itu kemah. Saudara, bukankah tubuh kita itu adalah tempat tinggal yang sementara? Bukan di sini. Tubuh ini adalah tempat tinggal yang sementara. Tubuh ini bisa tua dan bisa mati. Saudara, oleh karena itu ada firman Tuhan yang mengatakan, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maka Allah akan menyediakan suatu tempat tinggal yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi tubuh ini adalah tempat tinggal kita yang sementara. Gambaran kemah. Nah, apa itu mezbah? Tempat mezbah yang dibuat dahulu. Apa itu mezbah? Mezbah, tempat doa. Rumah doa, tempat doa. Jadi apa hubungannya? Bukankah tubuh ini adalah tempat doa, rumah doa? Oleh karena itu ada pujian yang mengatakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Tubuh ini adalah rumah doa, tempat doa di mana Roh Allah bisa diam di dalam tubuh ini. Menyadari kalau tubuh ini adalah rumah doa, biarlah kita bisa menjaga hidup kita, menjaga kehidupan kita. Kita dalam hidup di dalam kekudusan, di dalam jalan-jalan yang Allah telah tetapkan. Itu saudara. Biarlah kita bisa menjaga hidup kita, tubuh ini, karena kita menyadari di sinilah Roh Allah tinggal di dalam tubuh kita. Lalu apa yang dilakukan? Setelah Abram mendirikan kemah yang mula-mula itu, apa yang dilakukan oleh Abram? Abram tidak melakukan segala pekerjaan yang lain, tetapi setelah kemah itu sudah dibuat, maka Abram memanggil nama Tuhan. Itu yang pertama kali. Memanggil nama Tuhan. Oh, ini perlu kita teladani dalam hidup kita. Utamakan Tuhan. Di sini Abram menyadari, dia mengundang Allah, memanggil nama Allah terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, bangun pagi, ayo kita memanggil nama Tuhan di dalam doa pagi kita. Amin. Mungkin ada orang yang sedang membangun rumah itu sudah selesai dibangun dengan bagus. Dia memanggil pendeta atau hamba Tuhan untuk mendoakan rumah itu supaya Tuhan bisa hadir dan melindungi di dalam rumah tangga itu. Utamakan Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas. Masih ingatkah saudara, ketika kita masuk dalam pernikahan, bukankah kita diteguhkan dalam ikatan kasih, ikatan yang kudus, yaitu melalui doa. Kita panggil pendeta, hamba Tuhan untuk mendoakan pernikahan kita, supaya Tuhan hadir dan Tuhan menyertai di dalam perjalanan rumah tangga kita. Utamakan Tuhan. Nah, saya lanjutkan saudara. Setelah Abram mendirikan kemah, Abram setelah memanggil nama Tuhan, maka daerah itu tidak cukup luas, sehingga timbul pertengkaran antara para gembala Lot dan para gembala Abram. Mereka berebut
daerah yang berumput. Setelah dipandang sama Abram, hal ini tidak baik kalau terus demikian, maka dipanggil Lot, keponakannya. Lot, kiranya jangan ada pertengkaran antara aku dan kamu, antara para gembalaku dan para gembalamu. Bukankah kita itu masih kerabat, masih saudara loh. Nggak baik kalau kita bertengkar terus. Begini saja Lot, kita berpisah. Kita berpisah. Kalau kamu ke kanan, aku yang ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku yang ke kanan. Ini yang disampaikan Abram kepada Lot. Loh saudara, pernyataan ini itu membuktikan akan kebesaran hati Abram. Mengapa kok pernyataan ini membuktikan kebesaran hati Abram? Karena prioritas utama untuk memilih menentukan daerah itu seharusnya Abram. Karena Abram mempunyai ternak yang lebih banyak, para gembala yang lebih banyak, dan Lot ini kan cuma nunut saja, cuma ikut serta dengan Abram. Jadi prioritas pertama itu seharusnya Abram yang menentukan, tetapi di sini Abram memberikan kesempatan itu kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Luar biasa ini loh, kebesaran hati Abram. Di sini Abram mengalah. Abram tidak mau bertengkar, tidak mau ribut-ributan. Dikasih kesempatan kepada Lot. Abram mengalah bukan berarti itu kalah. Mengalah itu berarti dikasihani Allah. Amin. Lalu Lot melayangkan pandangannya ke dataran lembah Yordan. Dilihatnya daerah itu cukup banyak air, daerah yang subur. Maka dia tertarik dan dia mengatakan, baik kalau gitu saya akan pergi ke timur. Dengan segala gembalaku, ternakku dan semuanya akan berpisah dengan engkau ke sebelah timur. Lalu Lot pergi ke sebelah timur dan mendirikan kemah. Sekali lagi kemah, mendirikan kemah dekat Sodom. Nah, dekat Sodom. Saudara tahu apa itu Sodom? Saudara, Alkitab mengatakan bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi apa yang dipandang oleh Allah. Di sini Lot hanya memandang tempat yang berkelimpahan air, yang subur, yang nyaman. Tetapi Allah melihat hati penduduk orang Sodom yang sangat jahat dan berdosa. Kegagalan Lot untuk melihat dan menentang kejahatan itu mendatangkan kematian dan tragedi di dalam kehidupan keluarganya. Dan kegagalan Lot yang kedua, apa? Kegagalan Lot yang kedua adalah dia lebih mengasihi keuntungan-keuntungan pribadinya dibanding dengan segala kejahatan-kejahatan orang Sodom. Itu loh saudara. Jikalau dia cukup mempunyai kebenaran, jika dia cukup kebenaran, memiliki kebenaran, dia pasti akan memisahkan dirinya dari penduduk yang jahat itu. Mungkin ia berpikir bahwa keuntungan-keuntungan secara material, secara kultural dan kesenangan-kesenangan dari Sodom itu melebihi dari bahaya-bahaya yang dia harus hadapi. Oh, hati-hati. Sodom adalah gambaran dunia ini. Dunia penuh dengan keindahan, dunia itu penuh dengan kemewahan, dunia itu penuh dengan kenikmatan. Hati-hati.
Berapa banyak anak-anak muda yang terjerat di dalam kejahatan karena dia memandang hanya keindahan kenikmatan aja. Berapa banyak, bahkan anak-anak Tuhan pun juga banyak yang jatuh di dalam segala dosa-dosa dunia ini. Ketika saya pernah pelayanan di Medaeng di tempat LP, di sana saya pelayanan, saya datang, di Medaeng ada satu gereja bagus besar. Ketika saya datang, saya lihat, waduh, penataannya bagus, orang-orangnya berbaju rapi, ya wanitanya cantik-cantik, berambut pirang, ya lipstik, wah kukunya dengan yang begitu indah-indah. Saya nggak tahu kalau itu para narapidana. Taunya kalau dia itu namanya Maria, yang namanya Maria. Paulus, benar Paulus di penjara tapi karena Injil, bukan karena narkoba. Yohanes, berapa banyak anak-anak Tuhan yang terjerumus. Oleh karena itu hati-hati orang-orang tua, jangan sampai anak kita sampai terjerumus di dalam Sodom yang membawa kehancuran itu. Hati-hati saudara. Nah, sekarang saya masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Itu kisah sebelumnya Abram. Kita masuk di pasal yang ke-15. Di pasal yang ke-15 di sini Allah mewujudkan janjinya kepada Abram tentang keturunan. Nah, saya akan membaca ayat demi ayat. Saudara perhatikan, saya akan membahas ayat demi ayat. Ayat pertama dikatakan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Allah pertama kali menyampaikan firman dikatakan, janganlah takut Abram. Mengapa Allah mengatakan janganlah takut Abram? Karena Allah melihat kegelisahan dan rasa takut Abram. Rasa kegelisahan hatinya Allah tahu. Ketika Abram setelah selesai berperang melawan raja-raja di timur, dia susah, dia sedih, dia gelisah. Wajar saudara. Mengapa dia kok gelisah? Apa yang digelisahkan? Itu ditulis di ayat 2 dan ayat 3. Saya akan membaca ayat 2 dan 3. Demikian, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Ayat 3. Lalu kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ini loh keluh kesah Abram kepada Allah. Aku akan mati dan tidak mempunyai keturunan. Hartaku nanti diambil oleh hambaku Eliezer orang Damsyik ini loh Tuhan. Sedih dia. Wajar, manusiawi, bisa sedih. Tetapi Allah meneguhkan sekali lagi di dalam penglihatannya. Jangan takut Abram. Janganlah takut Abram. Saudara, adakah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pada malam hari ini mungkin menghadapi keadaan seperti Abram ini? Takut, gelisah, takut menghadapi masa depan kita, takut menghadapi pekerjaan kita. Jangan-jangan nanti aku di PHK dalam kondisi yang sepi ini. Takut menghadapi usaha kita sepi, takut menghadapi pergumulan-pergumulan kita, takut menghadapi virus-virus yang mungkin berkembang lagi dengan
BA4 dan BA5 dan macam-macam itu. Takut, wajar manusia. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini bukan ditujukan kepada Abraham, tetapi ditujukan kepada saudara dan saya mendengar pada malam hari ini. Janganlah takut, amin, karena Allah itu menjaga saudara. Janganlah bimbang, saudara, sebab Allahmu memelihara saudara. Ya, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Yesus memelihara saudara. Kita tidak usah takut, tidak usah bimbang. Amin, serahkan kepada Tuhan. Memang di tengah-tengah situasi dunia yang serba sulit ini, di tengah-tengah situasi dunia yang serba penuh dengan tekanan-tekanan ini, banyak orang yang mengalami depresi, mengalami tekanan-tekanan, frustasi. Tetapi percayalah bahwa Allah kita Allah yang menjaga, Allah yang memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Dan saya lanjut di ayat 1. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Ditekankan, tidak usah takut. Akulah perisaimu. Apa itu perisai? Seperti yang pernah saya jelaskan. Zaman dahulu kalau orang perang itu dengan 2 alat yang dibawa. 1 pedang atau 1 tombak untuk menyerang musuh. Tetapi 1 alat lagi yaitu perisai atau tameng dibuat untuk menangkis semua serangan musuh yang akan melukai kita. Menangkis. Demikian juga Allah menggambarkan, akulah perisaimu, pelindungmu. Kita di cover oleh Allah. Jika ada serangan-serangan musuh yang akan menyerang kita, sudah ditangkis oleh Allah. Luar biasa bukan Allah kita? Wow. Akulah perisaimu. Bukan saja mengatakan jangan takut, tapi Allah menekankan akulah perisaimu. Dan dilanjutkan, upamu akan sangat besar. Upamu akan sangat besar. Loh, mengapa kok upamu akan sangat besar? Kok enggak upamu sangat besar? Kata-kata akan ini mengandung arti apa, saudara? Kata akan itu berarti belum, sesuatu belum terjadi. Belum terjadi. Dan ini harus melalui suatu proses, yaitu proses penantian. Proses penantian, tapi didasari oleh iman. Sesuatu belum terjadi. Percayakah Abraham? Upamu sangat besar. Belum terjadi. Yaitu suatu proses penantian yang didasari oleh iman. Saudara tahu apa itu iman? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percayakah itu? Luar biasa Allah kita. Upamu akan sangat besar. Bukan itu saja, Allah lebih menjelaskan lagi. Saya akan meneruskan di ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jelas sekali ditekankan, orang ini bukan menjadi ahli warismu, tetapi anak kandungmu sendiri. Saudara, saya mau bertanya, andai kata kalau saudara atau saya mendapat firman seperti itu, apa yang terlintas di pikiran kita? Kita tentu berpikir logika secara manusia. Mana mungkin Tuhan? Wong aku ini sudah tua loh. Istriku itu loh, Sarah itu sudah rahimnya tertutup. Mana mungkin aku bisa mendapat keturunan? Mana mungkin? Tetapi bagi manusia boleh mengatakan tidak mungkin. Bagi Allah saudara tetap mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin.
Dan bagaimanakah Abram menerima janji itu? Apakah respon Abram? Luar biasa Abram ini, saudara. Apakah respon Abram ketika mendengarkan firman itu? Responnya ditulis di dalam Roma. Roma 4 ayat 18 dan 19. Roma 4 ayat 18 sampai 19. Demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Luar biasa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar, namun Abraham berharap dan percaya. Bukan saja berharap, tetapi dan percaya. Kalau berharap apa yang diharapkan tidak tercapai, maka dia akan kecewa dan bisa tidak percaya. Tetapi di sini Abraham berharap dan percaya. Luar biasa. Sekalipun tidak ada dasar secara logika, nggak mungkin. Tapi Abraham tetap tidak menggunakan logikanya. Abraham tetap percaya dan berharap apa yang dijanjikan oleh Allah. Itu loh saudara. Dan janji itu pun, janji yang serupa itu pun diberikan kepada anaknya Abraham, Ishak. Apa? Itu ditulis di Kejadian 26. Kitab Kejadian 26. Ayat yang ke 24. Kejadian 26 ayat 24, demikian firman Tuhan. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Di sini Allah bukan saja di dalam penglihatan ketika dia menghadapi Abraham, tetapi di sini penampakan diri kepada Ishak. Luar biasa. Penampakan diri bahwa engkau akan menjadi, keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Itu loh saudara. Dan kita kembali lagi ke Roma 4 tadi. Roma 4. Roma pasal 4 tadi. Saya lanjut. Ya, saya katakan di sini ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya tidak lemah sekalipun dia sadar bahwa dirinya itu sangat lemah karena usianya sudah 100 tahun dan Sarah pun sudah rahimnya tertutup. Tidak mungkin, secara manusia nonsen. Tetapi imannya luar biasa. Imannya tidak akan lemah. Saudara, secara tubuh kita bisa lemah, secara tubuh kita bisa usur dimakan usia. Rambut boleh memutih, rambut bisa putih, mata bisa memudar, telinga bisa tidak mendengar, gigi boleh tinggal 2, kulit boleh keriput,
Tubuh boleh gayaran, boleh gemetar, tapi jangan izinkan tubuh rohanimu kendor di dalam melayani Tuhan. Tetap kuat seperti Abram ini. Luar biasa, bukan? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, jangan merasa kita telah menjadi tua. Di dalam Tuhan kita tetap semangat melayani Tuhan. Boleh tubuh bisa tua, boleh kulit bisa keriput, boleh mata kurang terang, boleh rambut boleh putih, tubuh boleh gemetaran, tapi imanmu tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Itu saudara. Ayo, biarlah malam hari ini kita meneladani, belajar seperti iman Abraham kepada Allah. Luar biasa, bukan? Itu loh respon dari Abraham kepada Allah. Dia tidak protes, dia tidak ngomong nggak mungkin, mungkin aku sudah tua, tetapi dia ya dan amin janji itu, dia pegang janji itu. Lalu kembali lagi kepada Kejadian pasal 15. Tolong diberi sekat, saya akan membahas ayat demi ayat. Sekarang ayat yang kelima, penting sekali ini. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikian pula banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan, kalau kita membaca ayat demi ayat, kita renungkan. Lalu berfirmanlah. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Berarti pada saat Abram menerima janji Allah, ada di dalam kemah. Betul ya? Di dalam kemah. Lalu Allah mengajak Abram keluar dari kemah itu. Apa artinya? Lihat ke langit. Artinya apa? Jangan terus kamu ada di dalam kesedihanmu. Jangan terus kamu berada di dalam kegelisahan hatimu. Ayo keluar dari masalahmu, keluar dari pergumulanmu. Ayo kita keluar dan pandanglah ke atas, pandang ke langit. Berapa banyak saudara dan saya kalau kita menghadapi masalah, kita hanya ratapi masalah kita, hanya menangisi, meresapi pergumulan kita, seolah kita tidak bisa bertindak apa-apa, hanya menangis dan menangis. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini, ayo kita keluar dari segala persoalanmu. Jangan tangisi lagi, jangan saudara ratapi persoalan, keluar langsung lihat ke atas, ke langit. Mengapa Tuhan kok tidak ngomong? Coba lihatlah di pantai, hitunglah pasir-pasir, nanti sebanyak itu pula keturunanmu. Firman Tuhan kan mengatakan demikian. Coba lihat ke pantai, hitunglah pasir-pasir, sebanyak itu nanti keturunanmu. Tetapi mengapa Tuhan mengatakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Mengapa saudara? Karena di balik bintang itu ada kuasa Allah. Karena di balik bintang ada mujizat Allah dan pertolongan Allah. Ayo saudara, siapapun saudara dan saya, ketika kita menghadapi persoalan, secara manusiawi kita tidak luput dari persoalan dan pergumulan. Ayo keluar dari persoalanmu, keluar, jangan kau tangisi lagi, keluar, pandang ke atas, lihat bintang. Di sanalah, di balik bintang ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Amin. Ayo. Makanya firman itu luar biasa. Keluar dan kita melihat ke atas, hitunglah bintang-bintang, menunjukkan kebesaran Allah, kuasa Allah, mujizat Allah akan terjadi. Amin. Ayo saudara, janganlah tangisi lagi persoalan saudara. Janganlah saudara tetap ratapi, hapuslah air matamu. Pandanglah Allah yang kau sembah, Allah yang berkuasa. Amin. Ayo, apa yang saudara harapkan?
Saudara, saya tidak lama lagi saya akan menyampaikan ayat yang terakhir aja karena waktu. Ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, untuk pertama kali iman dan kebenaran itu disebut bersama-sama di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Untuk pertama kali iman dan kebenaran itu disebut bersama-sama di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya, di ayat 6 ini. Ayat 6 ini pertama kali. Saudara, di sini bahwa di dalam Perjanjian Lama iman itu memiliki dua pengertian. Di dalam Perjanjian Lama iman itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah percaya atau bergantung pada. Yang pertama, percaya dan bergantung pada. Yang kedua adalah taat atau ketaatan atau kesetiaan. Taat atau kesetiaan. Jadi percaya berarti bertekun dalam mempercayai dan yakin bahwa jadi percaya berarti bertekun dalam mempercayai dan yakin dengan menyatakan kesetiaan yang bersifat taat. Saya ulangi, ini perlu kita catat. Percaya berarti bertekun dalam mempercayai dan dengan yakin menyatakan kesetiaan yang bersifat taat. Inilah iman yang dimiliki oleh Abram. Iman yang dimiliki oleh Abram. Hatinya terarah hanya kepada Allah. Dan dalam kepercayaan, ketaatan, dan penyerahan yang tetap. Penyerahan diri. Ini loh imannya Abram. Malam hari ini, siapapun saudara dan saya, apapun kondisi keadaan saudara, percayalah, kita belajar malam hari ini kepada Abram. Mungkin saat ini saudara dibelenggu, dikungkung oleh masalah, dikungkung oleh persoalanmu, oleh kekhawatiranmu, kegentaranmu, oleh kegelisahanmu, apapun. Keluar roh dari masalah itu, keluar. Jangan terus terpaku oleh masalahmu, terpancang terus oleh persoalanmu. Tidak bergerak, hanya nangis-nangis tok. Tapi keluar firman Tuhan. Pandang ke atas. Di balik bintang ada pertolongan Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Di balik bintang ada mujizat dan kuasa Allah. Siapa yang menciptakan bintang-bintang di langit sekian banyak? Sampai Allah berkata, nanti seperti itulah keturunanmu Abraham. Oh, biarlah malam hari ini saya tidak memperpanjang firman. Biarlah kita mau belajar memiliki iman. Saya pun masih jauh ingin memiliki iman seperti apa yang Abram miliki. Penyerahan total, kesetiaan dan ketaatan arti iman di dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu saudara, saya tidak memperpanjang firman. Biarlah pada malam hari ini kita diteguhkan dan kita mau belajar tentang iman dari Abram. Amin. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba percaya, biarlah apa yang hamba sampaikan firman ini bukan karena hamba, tapi karena tuntunan roh-Mu. Ajarkan kami semuanya bisa memiliki hati yang taat, iman yang teguh seperti Abram. Sekalipun secara manusia mungkin kami dalam keadaan terbelenggu saat ini, tapi kami mau belajar keluar dari persoalan itu. Kami tidak mau terus nangis di dalam persoalan, dan kami mau melihat ke atas, karena di sanalah pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi.
Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, berkati kami yang mendengar pada malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan tetap menyertai kami sampai akhir hidup kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.